Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Septiana, NIM 2019-33030, kelas 3A PGSD, Universitas Muria Kudus. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah aplikasi sains yang diampu oleh Ibu Siti Masfuah. Dalam riset kali ini saya akan membuat 3 jenis pupuk yang berbeda dari bahan daun lamtoro, ampas kopi, dan juga sekam padi, serta mengaplikasikannya pada tanaman jagung. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara ketiga jenis pupuk ini dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Mengetahui alat dan bahan serta langkah kerja dalam pembuatan ketiga jenis pupuk serta penanaman tanaman jagung, saksikan terus video selanjutnya. Kita akan membuat pupuk cair organik menggunakan daun lamtoro. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah, yang pertama adalah daun lamtoro. Daun ini mengandung banyak unsur nitrogen sehingga baik untuk kesuburan tanah. Selanjutnya kita menggunakan air leri atau air cucian beras, menggunakan air mineral, menggunakan air kelapa, dan menggunakan toples yang digunakan untuk mengendapkan bahan-bahan ini. Buat pupuk cair organik menggunakan daun lamtoro. Langkah-langkah yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan toples. Kemudian, masukkan daun lamtoro yang sudah kita ambil dari tangkainya. Lalu, kita masukkan air leri secukupnya. Kemudian kita masukkan air mineral. Air kelapa 1 botol. Selanjutnya kita aduk agar merata. Ada gas yang nantinya akan muncul, sehingga kita harus membukanya 2 hari sekali untuk membuang gas yang ada pada pupuk ini. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair dari ampas kopi adalah menggunakan ampas kopi yang sudah dikeringkan, menggunakan air leri atau air cucian beras, dan menggunakan air kelapa. Alat yang digunakan adalah menggunakan toples dan botol. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan ampas kopi yang sudah dikeringkan ke dalam toples.
lakukan dalam proses pembuatan arang sekam adalah: pertama, carilah lahan yang kosong. Kedua, tegakkan pipa besi atau bambu yang digunakan sebagai cerobong asap. Selanjutnya, kita gunakan daun jagung kering untuk membakar. Setelah menyala, lalu masukkan arang sekam, mengelilingi bambu. Pembakaran sekam padi akan berubah warna menjadi hitam dan mengeluarkan asap melalui cerobong. Waktu berjam-jam agar sekam padi terbakar secara sempurna menjadi arang hitam. Setelah terbakar menjadi arang, kita bisa menyiramnya agar tidak menjadi panas. Setelah itu, kita bisa menjemurnya sampai kering. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam melakukan penanaman bibit jagung adalah menyiapkan pupuk dari arang sekam, pupuk dari daun lamtoro, serta pupuk dari ampas kopi. Siapkan juga benih jagung yang telah kita rendam selama 1 jam. Kemudian gelas yang sudah kita beri tanah dan juga kita labeli. Pertama, kita akan menanam tanaman jagung menggunakan pupuk arang sekam. Masukkan biji jagung ke dalam gelas. Kemudian berikan pupuk arang sekam ke dalam gelas. Setelah itu, siram menggunakan air agar tanah menjadi basah. Yang kedua, kita akan menanam jagung menggunakan pupuk dari daun lamtoro. Lubangi tanah. Kemudian masukkan biji jagung ke dalam. Lalu tutup kembali menggunakan tanah. Setelah itu, siram menggunakan pupuk cair dari daun lamtoro. Yang terakhir adalah menggunakan pupuk ampas kopi. Masukkan biji ke dalam gelas, kemudian tutup kembali.
pupuk dari ampas kopi ke dalam agar tanah menjadi basah. Setelah ketiga pupuk sudah kita aplikasikan, kita akan mengamati pertumbuhan tanaman jagung ini. Untuk mengamati pertumbuhan tanaman jagung, kita memerlukan penggaris yang digunakan untuk mengukur tinggi pertumbuhan jagung, kemudian kertas yang nantinya kita akan membuat tabel, dan juga ballpoint. Setelah 7 hari pengamatan, tanaman jagung sudah mulai pada tumbuh. Ini adalah tanaman jagung menggunakan pupuk organik cair dari daun lamtoro. Kemudian ini menggunakan pupuk cair ampas kopi. Dan yang terakhir menggunakan pupuk arang sekam padi. Dari ketiga pupuk yang paling efektif dalam pertumbuhan tinggi tanaman jagung adalah pupuk cair organik dari daun lamtoro. Karena dalam daun lamtoro mengandung banyak unsur hara, nitrogen yang baik untuk kesuburan tanah. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.